Oke, Oke guys, welcome to Eldrick's Final Whistle. So untuk hari ini kita bakal bahas pertandingan-pertandingan football matches last weekend. So jadi ada banyak banget kemarin pertandingannya dari Premier League, La Liga sampai Serie A. Ada penalti di menit-menit akhir, ada derby Manchester yang emang terlalu berat sebelah, terus juga Madrid yang tetap sempurna walau dia kena kartu merah satu pemainnya. Terus juga ada Derby d'Italia yang gila banget bagusnya. Dan terakhir si Milan diselamatin sama bapak-bapak umur 40 tahun. Oke, oke, let's go. So, first things first, kita ngomongin Premier League dulu. Jadi di Premier League itu ada Liverpool versus Burnley 1-0. Lagi-lagi ini namanya late show ya. Jadi di kandangnya Burnley, Turf Moor, Liverpool menang lagi dari akhir-akhir. Jadi si Mo Salah nyetak penalti di menit 90 plus 5 ya, plus 5 ya, benar. Setelah adanya handball lah di kotak penaltinya Burnley. Kalau kita lihat sih ya, based on that match ya, Liverpool tuh mainnya agak kurang banget ya. Jadi kayak sirkulasi bolanya tuh lambat, terus juga di lininya itu kurang kreasi gitu ya. Soft ya, kurang lebihnya ugly win lah, ugly winnya untuk Liverpool ya. Cuma ya ini bisa jadi pattern yang harus diwaspadain gitu kan, karena kan kalau misalnya terlalu sering nunggu momen telat, terus juga uh, lawan yang menaruh posisi yang di rendah dan bisa transisi lebih cepat, bakal bisa ngasih pelajaran ke Liverpool gitu. Ya harusnya sih mereka tuh bisa lebih ngasih overload lebih cepat gitu di half space, sama variasi cutbacknya itu lebih early gitu, nggak cuma di crossing akhir doang gitu. Tapi kredit buat Burnley, itu dia main uh, kena kartu merah di menit 84. uh, jadi mereka main dengan 10 orang tapi masih disiplinnya masih rapet, masih cukup nyusahin Liverpool lah, untuk ibaratnya sampai Liverpool tuh butuh handsball dan momen VAR ya, penalti itulah untuk bisa dapat 3 poin dari kandangnya Burnley. Terus Premier League selanjutnya ada Derby Manchester ya, City United ya, Manchester is blue lah tuh, menang telak 3-0. Erling Haaland 2 gol di 53 sama 68. Terus juga terakhirnya ada Phil Foden. Ini dari ujung ke ujung City udah dominan banget sih. Nah, kenapa mereka bisa dominan? Build up mereka itu bagus banget sih, bagus banget. Fullback invertnya itu buat nambah kelebihan ekstra di tengah, itu ngebantu si Doku sama Foden buat lebih bebas. Wah, kalau ngeliat si Foden yang kata golnya itu aja udah uh, bagus sih ya, terutama si Doku gitu. Doku tuh licin banget mainnya, gila itu yang pas lagi golnya itu, gocek-goceknya itu sangat-sangat bagus lah. Terus juga si MU ini gagal trap ibaratnya sisi lemah. Jadi ya City tuh mostly nggak ada tekanan yang berarti lah. Terus juga kalau ngelihat itu emang kalau ngelihat itu si MU itu coba main pressing, dan cukup sebenarnya pressingnya agak lumayan lah di depan lah. Cuma tuh yang di bagian belakangnya itu tuh
gampang banget jebol gitu. Mungkin ya faktor si Haaland juga kali ya. Jadi Haaland tuh first step-nya tuh pas banget aja, apa timingnya tuh bagus banget. Jadi makanya ketika di counter, ya mereka rata-rata nggak bisa ngapa-ngapain kalau sama Haaland. Ngeliat kalau Haaland itu sekalinya counter tuh gila, itu bagus banget emang City. apakah ini Apakah kalau misalnya Onana, apa namanya, skornya bakal beda? Nggak juga sih, karena kalau ngelihat dari sistem permainan MU itu emang mereka tuh secara taktikal kalah jauh sama City. Jadi harusnya sih mau ada atau enggaknya Onana tetap sama aja lah. Meskipun kalau nggak salah gue baca berita tuh Onana mainnya bagus di debutnya. Dia di tim lain di apa di, di Turki kalau nggak salah ya. Nah itu dia kurang lebih ya, ini bakal jadi alarm lah untuk MU ya. Nah dia apa progres vertikalnya itu kurang, terus juga gampang banget dipaksa ngelebar. Yang pasti ya lini belakang nih itu nggak kurang sinkron lah untuk mengawal apa bagian tengah nih. Ya, jadinya makanya kemarin mereka veteran terus tuh karena si Halan. Ya mungkin karena strikernya Halan. Tapi kalau striker lain mungkin juga bakal bisa ngasih result yang sama kali ya. Oke, next ada apa ini? Arsenal. Oke, Arsenal 3-0 Nottingham Forest. Ya, kelihatan lah maksudnya menang nyaman. Si Zubimendi nyetak brace, Gyökeres nambah satu lagi. Meskipun ya nggak banyak, apa, agak semua starter ya dimainin, karena ada beberapa yang nggak main. Ya kalau sih ya kelihatan lah ini Arsenal nih dibangun emang buat siap main di Premier League, untuk survive di Premier League lah. Emang kayaknya mereka punya target untuk juara musim ini. Harusnya kita punya peluang cukup besar, uh, karena squad mereka tuh dalam banget. Jadi mungkin in the long run ini bakal ngebantu mereka banget. Kayak apa namanya, mungkin tim-tim Big Six lain mereka nggak punya depth yang sebagus Arsenal. Jadi we'll see, mungkin di kedepannya bakal apa, di selagi musim berjalan mungkin akan kelihatan lah seberapa bagus kedalamannya Arsenal ini. I mean, sekarang aja mereka tanpa Saka, tanpa Odegaard ya, itu juga mereka bisa menang 3-0 gitu kan. Itu sangat-sangat bagus banget. Next, Chelsea Brentford 2-2. Agak bete gue sudah bacanya nih. Chelsea imbang 2-2. Baratnya udah Chelsea udah mimpin, golnya si Caicedo ya. Gol si Caicedo pakai skema hanya long throw 90+3, di 1 poin doang gitu kan. Ini emang problemnya Chelsea sih ya, emang mereka tuh agak kurang bagus di closure ya. Closure kurang begitu uh, kelihatan. Ibaratnya meskipun mereka leading, mereka juga masih terlalu overcommit. Jadi kayak mereka tuh harusnya tuh butuh lebih sabar, kayak lebih taktikal lah kalau misalnya lagi sangit kayak gini tuh. um, so far kayaknya sih mereka mainnya ya lumayan lah, lumayan lah. Mesti kayak ada Garnacho main, Cole Palmer juga meskipun mainnya nggak full dia bisa ngegolin kan. Jadi so far lumayan lah. Emang ini unlucky aja lah buat Chelsea, sangat-sangat unlucky. Oke,
Dan itu buat EPL. Mungkin next La Liga, Madrid 2-1 lawan Sociedad. Dia menang meskipun uh, ada apa, mereka main cuma dengan 10 pemain, hampir 60 menit mereka main dengan 10 pemain. Mbappe jadi biasa, satu gol satu assist. Courtois ngasih penyelamatan kunci. Ya, ini mah emang mental ya, mentalnya Madrid emang beda lah. Ibaratnya ya, uh, mereka ngandelin transisi cepatnya ke Mbappe, guys, kayak jadi meskipun kayak 10 main juga tetap 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 ngeri gitu. Jadi ya efisiensi secara efisiensi itu Madrid mah jauh di atas Sociedad lah. Sementara ya kayak Sociedad sendiri ya meskipun build up-nya bagus, tapi kualitas tendangannya itu, tembakannya itu rendah rendah ya. Ya ya udahlah ya, Sociedad gitu, buat you expect lah. Tapi uh, keren keren keren, Madrid bisa jaga, masih bisa menang meskipun dengan 10 main, which is good lah. Oke, nextnya Barca. Barca 6-0 lawan Valencia. Oke, jadi yang ngegolnya 3 orang, tiga-tiganya brace, Fermin Lopez, Rafinha, sama Lewandowski. Bahkan si Rafinha Lewandowski ini dari itu nggak starting ya, jadi dari bangku cadangan terus kayak langsung ngasih impact ya. Kalau ini mah emang Valencia udah bukan yang dulu ya, kayaknya Valencia juga udah bukan tim yang bisa diandalin untuk ngacak-ngacak dominasinya Barca atau Madrid lah. Cuma Atletico doang yang bisa ngelakuin itu. Ya intinya kurang lebih bagus lah, ya kan, pressingnya bagus. Si Barca tuh counter pressnya juga rapi ya, terus juga ketika si rapinya Lewandowski masuk, langsung dampaknya langsung signifikan banget kan, langsung 4 gol gitu setelah si mereka berdua masuk. Itu mungkin dari La Liga. Nah, cepat aja lah. Terus mungkin Serie A sih, Serie A itu sumpah seru banget sumpah. Nah, kemarin tuh Juve Inter 4-3 itu gokil, banyak banget hal-hal menarik lah. Tapi emang kalau dilihat itu mostly golnya itu ya tendangan jarak jauh gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin kipernya nggak gitu kelihatan kali ya, ketika boom gitu tendang dari jauh terus kayak ya udahlah gitu masuk gitu. Jadi kebanyakan tendangan jarak jauh lah. Tapi emang dari sisi Juve ya, mental sama efektifnya itu bagus banget sih. Ya kayak mereka tuh nggak terlalu dominan secara possession, tapi lebih bisa memanfaatkan big chances mereka secara lebih efektif lah gitu. Ya untuk Inter sebenarnya ya mungkin gimana ya, level pressure mereka kurang kencang sih. Ya sebenarnya Juve juga sama, kalau misalnya ngelihat kan itu apa, dua-duanya bisa ngegol dari tendangan jarak jauh karena pressure pressure di tengahnya itu kurang gitu. Mereka lebih padatin di dalam kotak penalti gitu kan. Jadi ya udah pada ngetes tembak aja masuk terus gitu. Dan I mean, heads off to Juve lah, tapi ya uh, kebanyakan tendangan dari jarak jauh ya. Jadi mungkin untuk Inter sendiri ya harusnya ketika di akhir-akhir mah mereka tetap menarik pressure aja sih, di pressure lagi lah sampai ngasih tendangan jarak jauh tuh, aduh, sayang banget lah. I mean unlucky lah for Inter. Terakhir AC Milan ya menang lawan Bolonya cukup 1-0. Yang nyetak gol bapak 40 tahun,
Luka Modric, gol pertamanya buat Milan. Meskipun ada beberapa drama ya, gol bolonya tuh sempat dianulir offside, terus juga penaltinya Milan tuh dibatalin VAR, terus Allegri juga diusir karena protes. Yang mungkin yang akan bermasalah ke depannya ya kipernya Milan ya, si Mike Maignan. Dia ada masalah di betis kanan. We'll see, dia bakal cedera panjang atau uh, nggak terlalu parah cederanya. Emang kalau ngelihat si Modric tuh ya cukup tenang lah cara mainnya kan, akhirnya juga golnya tuh juga lahir dari third man run, terus juga dikasih first time sama si Modric. Nah untuk Manyong sendiri nih emang dia tuh ada riwayat betis ya, jadi mungkin ini bakal jadi alarm buat Milan, karena kemungkinan besar kayak si Manyong tuh nggak bakal bakal nggak bakal bisa main dalam waktu yang cukup signifikan lah buat Milan karena cedera betis nih. Emang si Manyong itu punya riwayat cedera betis. Oke, itu aja dia final whistle untuk this week. Menurut kalian yang mana yang paling impresif? Barca, City, atau Madrid? Siapa yang harus bebenah? MU atau Chelsea atau Inter mungkin di menit-menit akhir? Don't forget, anyway, jangan lupa kasih komen di bawah. Jangan lupa like, share, and also subscribe. And see you next time. Bye bye.